Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Ratnawulandari dari Prodi Matematika dengan NIM 1744-2010-28. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan penelitian tugas akhir mata kuliah analisis multivariat dengan judul Analisis Klaster menggunakan metode single linked dalam pengelompokan kabupaten dan kota berdasarkan produktivitas tanaman pangan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018. Lanjut, masuk ke pendahuluan. Provinsi Jawa Tengah merupakan daerah agraris yang memiliki tingkat produktivitas yang beragam dan luas lahan yang sangat luas, menjadikan salah satu provinsi penyangga pangan nasional. Oleh karena itu, produktivitas tanaman pangan lebih diutamakan, harus dipacu penelitiannya. Pada penelitian ini, metode analisis klaster yang digunakan adalah single linked. Analisis klaster hierarki metode single linked ini menggunakan aturan jarak minimum antar kelompok. Pada awalnya dicari dulu objek yang memiliki jarak paling pendek, kemudian kedua objek tersebut digabung menjadi satu klaster baru. Analisis klaster ini bertujuan untuk melihat karakteristik tingkat produktivitas tanaman pangan di masing-masing kelompok yang terbentuk. Penelitian ini akan membentuk 4 kelompok atau klaster yang berbeda-beda. Rumusan masalah: bagaimana hasil pengelompokan dan karakteristik kabupaten dan kota berdasarkan produktivitas tanaman di Provinsi Jawa Tengah menggunakan metode single linked. Kemudian tujuan penelitiannya untuk mengetahui hasil pengelompokan dan karakteristik kabupaten dan kota berdasarkan produktivitas tanaman pangan di Provinsi Jawa Tengah menggunakan metode single linked. Lanjut ke bab 2, tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka yang pertama kita analisis deskriptif. Menurut Purwanto, analisis data deskriptif adalah cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Kemudian analisis klaster merupakan kelas teknik yang digunakan untuk mengklasifikasikan objek atau kasus atau responden ke dalam kelompok yang relatif homogen, yang disebut klaster. Kemudian lanjut ke prosedur analisis klaster. Standarisasi data, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengukur kemiripan antar objek. Yang ketiga, memilih suatu prosedur pengelompokan. Secara umum, analisis klaster dibagi menjadi 2 metode, yaitu hierarki dan non-hierarki. Dan yang saya gunakan di sini adalah metode dengan hierarki, yaitu single linked. Kalau yang di luar single linked itu ada complete linked, upright linked, word method, centroid linked. Kemudian untuk yang non-hierarki biasanya menggunakan k-means. Kemudian lanjut kita mengenal single linked. Metode hierarki yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode single linked. Metode pengelompokan single linked dimulai dengan pengelompokan 2 objek yang mempunyai jarak terdekat. Yang pertama kita gunakan untuk menentukan jarak minimum dalam D sama dengan DXY. Kemudian menghitung jarak antara klaster yang telah dibentuk. Pada langkah A, menggunakan biasanya pakai Euclid jaraknya. Kemudian dari algoritma di atas, jarak-jarak X dan Y dan klaster yang dihitung dengan cara DXY sama dengan min DXZ, DYZ. Di sini ada tinjauan pustaka mengenai tanaman pangan. Segala jenis tanaman yang didapat terdapat karbohidrat dan protein yang menjadi sumber energi manusia. Kemudian ketahanan pangan, kemudian produktivitas. Lanjut ke bab 3, metode penelitian. Dalam populasi yang digunakan dalam penelitian ini, seluruh data jumlah produktivitas atau dalam kuintal per hektar tanaman pangan meliputi beberapa variabel, yaitu 7 variabel yang tergabung dalam daftar tanaman pangan. Di sini saya gunakan
data yang diperoleh dari BPS atau Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, di mana yang digunakan variabel di sini adalah X1-nya padi, kedua X2-nya jagung, yang X3-nya kedelai, X4-nya kacang tanah, X5-nya kacang hijau, X6-nya ubi kayu, dan juga X7-nya ubi jalar. Dari ketujuh tadi, maka akan diklasifikasikan atau dikelompokkan menurut karakteristik tiap kabupaten atau kota untuk mendapatkan penyebaran pemetaan sesuai dengan hasil yang tepat dengan menggunakan single linked. Untuk alat yang atau metode analisis data yang saya gunakan, di sini saya menggunakan perangkat lunak, software SPSS, kemudian menggunakan Microsoft Excel, dan juga di sini saya menggunakan single linked, di mana salah satu analisis cluster hierarki yang menggunakan karakteristik dengan pendekatan terdekat. Untuk metode penelitiannya sendiri, yang pertama, analisis deskriptif. Pada penelitian ini, analisis deskriptif yang digunakan untuk mengetahui gambaran umum pada produktivitas tanaman pangan. Di sini, dari hasil menggunakan SPSS, maka analisis deskriptif yang diperoleh dengan variabel padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kemudian kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar. Kemudian untuk N-nya atau jumlah datanya saya gunakan 35. Kemudian untuk minimumnya dari data padi, jagung, kedelai, kacang hijau, kacang tanah, dan lain sebagainya tersebut diperoleh nilai minimum 47,35. Yang lainnya adalah 0. Itu adalah nilai minimum dari data. Kemudian untuk maksimumnya 68,35, 90,61, 21,07, 18,15, dan seterusnya. Kemudian untuk mean atau nilai rata-rata, kemudian standard deviation, ini adalah untuk mendeskripsikan masing-masing variabel. Kemudian lanjut ke pengelompokan objek dengan menggunakan metode single linked. Metode single linked sendiri merupakan proses pengelompokan objek-objek yang memiliki jarak minimum atau terdekat. Langkah yang pertama menentukan ukuran kemiripan antar dua objek pada metode single linked. Perhitungan kemiripan setiap objek atau kabupaten kota menggunakan perhitungan jarak Euclid dengan rumus D dalam kurung X, Y sama dengan X min 1 X1 dikurangi Y1 pangkat 2 ditambah X2 min Y2 kuadrat, dan seterusnya sesuai dengan variabel diakarkan. Kemudian nanti akan diperoleh jarak antara perhitungan kemiripan dari satu objek ke objek yang lain. Data yang digunakan pada perhitungan ini adalah data yang telah distandarisasi atau yang sudah melalui perhitungan Z-score atau standarisasi data. Misalkan dihitung kemiripan antara Kabupaten Cilacap dan Banyumas, objek 1 dan 2. Dari perhitungan didapatkan jarak Euclid antara Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas adalah 2,579, sedangkan jarak Euclid antara Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Purbalingga adalah 1,832. Hal ini ditunjukkan bahwa Kabupaten Cilacap memiliki karakteristik yang lebih mirip dengan Kabupaten Purbalingga daripada Kabupaten Banyumas. Perhitungan jarak antara objek 1, 2 dan juga objek 1, 3
juga dilakukan untuk menghitung antar objek yang lain. Semakin kecil jaraknya, maka akan semakin mirip karakteristik kedua objek tersebut. Hasil perhitungannya bisa dilihat di proximate matrix. Ini hasil dari proximate matrix dari perhitungan tadi, maka akan dilanjutkan ke proses analisis cluster single linked. Pengelompokan ini akan dibantu dengan menggunakan software SPSS. Kemudian didapatkan tadi output proximate matrix dengan nilai hasil jarak Euclid. Selanjutnya digunakan proses analisis cluster menggunakan linked dengan diawali menentukan jarak minimum. Kemudian langkah selanjutnya adalah memperbaiki matriks jarak menggunakan metode single linked. Di sini ada hasil dari SPSS, yaitu cluster membership dan juga agglomeration schedule, di mana di sini nanti jika ada perhitungan manualnya seperti ini. Cluster yang pertama 4, kemudian pada step pertama itu adalah menghitung jarak antara objek 4 dan juga 32 yang telah tergabung dalam satu stack atau satu cluster dengan objek lainnya menggunakan persamaan DXY tadi yang di awal. Kemudian pengelompokan berikutnya adalah objek 4 dan 23. Ini dilihat dari next stack, yaitu pada stack yang pertama, kemudian lanjut ke stack yang ke-6, kemudian akan digabungkan dibentuk jarak terdekat antara objek 23 dan juga objek sebelumnya. Dua objek sebelumnya yaitu 4 dan 32. Kemudian dihasilkan koefisien yaitu atau jaraknya 0,744, yang kedua yaitu 0,992. Kemudian nanti dilanjutkan sampai perhitungannya pada stack terakhir atau pada cluster terakhir. Kemudian langkah ketiganya, langkah selanjutnya nanti bisa dilihat di cluster membership. Ini kalau sudah terakhir di cluster terakhir, saya di sini menggunakan 4 cluster. Nanti akan dikelompokkan menjadi tinggi, klasifikasi tinggi, kemudian sedang, kemudian rendah dan juga sangat rendah. Langkah keempatnya menentukan jumlah anggota tadi dengan menggunakan pemilihan sesuai dengan penulis yang diinginkan. Kalau saya memilih 4 cluster. Kemudian langkah yang kelima, interpretasi cluster pada metode single linked yang telah dilalui tadi. Kita bisa lihat tadi disesuaikan dengan atau dihitung melalui SPSS, yaitu cluster membership. Kemudian kita akan mengklasifikasikan sesuai dengan yang pertama disesuaikan nilai rata-rata variabel. Jadi di sini cluster pertama dicari nilai rata-rata, kemudian cluster kedua, cluster ketiga, dan cluster keempat untuk mencari nilai karakteristik dari masing-masing cluster. Disesuaikan dengan rata-rata total. Jika untuk yang cluster pertama diperoleh unggul pada 6 objek variabel di mana masuk karakteristik tinggi, variabel keseluruhan lebih dari rata-rata total atau rata-rata klaster pertama itu lebih banyak daripada rata-rata total. Jadi pengelompokan di kabupaten atau kota yang termasuk di klaster pertama itu akan masuk ke tinggi atau karakteristik tinggi. Dan jumlah rata-rata produktivitas masing-masing variabel itu adalah di atas jumlah rata-rata di Provinsi Jawa Tengah. Lanjut ke klaster kedua, ini juga unggul
tapi ada satu variabel yang 0, jadi dia termasuk sedang. Kemudian klaster ketiga ini beberapa ada yang 0 dan masih tinggi, tapi dia masuk klasifikasi yang ketiga, yaitu rendah. Yang keempat ini dia hanya satu variabel yang di atas rata-rata total, jadi dia termasuk paling rendah atau seperti itu. Kemudian untuk dari tabel tadi, produktivitas tanaman klaster 1 unggul, kemudian termasuk tinggi, kemudian yang kedua termasuk sedang, yang ketiga rendah, dan yang keempat sangat rendah. Hasil pengelompokan menggunakan metode Single Gate ini dapat divisualisasi dalam bentuk dendrogram seperti ini. Jadi nanti setelah dicari jarak antar variabel, maka akan jarak antar objek dari misalnya dari Banjarnegara ke kota Salatiga, kemudian nanti akan menemukan yang paling dekat dan juga diklasifikasikan ke dalam satu klaster. Nanti ada yang termasuk di klaster ikut yang pertama, kedua, dan ketiga sampai klasternya keempat. Maka dari hasil tadi dapat disimpulkan bahwasanya hasil analisis klaster dengan metode Single Gate menunjukkan bahwa klaster yang pertama memiliki jumlah anggota sebanyak 30 kabupaten dan kota, yaitu Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, dan lain sebagainya. Untuk kabupaten dan kota yang masuk dalam satu klaster di Provinsi Jawa Tengah, maksud saya klaster yang pertama, dia memiliki kesamaan dan kemiripan karakteristik berdasarkan data yang ada. Untuk klaster kedua, ketiga, dan keempat yang menunjukkan dia klasifikasinya di bawah tinggi, yaitu lebih ke rendah, kemudian sedang, dan juga sangat rendah, berhak dijadikan wilayah-wilayah yang menjadi prioritas ketika dilakukan adanya sistem untuk meningkatkan persentase jumlah produktivitas tanaman pangan oleh pemerintah, di mana klaster 2 yaitu Kabupaten Sukoharjo, Sragen, kemudian untuk klaster yang ketiga Surakarta, klaster yang keempat Pekalongan dan juga Kota Tegal. Dan untuk yang klaster pertama tidak perlu diprioritas, tetapi hanya untuk dicontoh supaya nanti kedepannya tidak mengalami penurunan atau stabil. Demikianlah tadi presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya atau mungkin banyak kesalahan, saya pribadi meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.